yang terdapat dalam modul saya. Berikut ini cuplikannya. Ini adalah cover dari modulnya. Dan di sini berisi identitas modul, tujuan pembelajaran, kriteria, alat dan belajar, sumber belajar dan metode, dan langkah-langkah kegiatan dari kegiatan pembuka, inti dan juga penutup. Kemudian asesmen formatif awal pembelajaran, terdapat soal dan juga kunci jawaban. Dan asesmen formatif pada proses pembelajaran. Rubrik dan pedoman penskoran asesmen formatif proses terdiri dari kriteria dan skornya. Asesmen formatif proses pembelajaran. Rubrik dan pedoman penskoran asesmen formatif proses. Asesmen sumatif setelah pembelajaran. Rubrik dan pedoman penskoran asesmen sumatif. Dan ini adalah materi-materi mengenai keberagaman bangsa Indonesia yang akan saya bahas lebih lanjut di PPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi keberagaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memang bangsa yang beragam atau berbineka, bukan hanya beragam dalam agama, namun juga suku hingga budayanya. Coba lihat kawan-kawan kalian di sekolah, secara fisik dan juga latar kehidupan keluarganya, mereka berbeda-beda. Sebagian mungkin malah berbeda suku dan agamanya, tetapi semuanya menjadi satu, yakni sama-sama menjadi siswa di sekolah kalian. Gambaran tersebut bukan hanya ada pada kalangan siswa di sekolah, namun juga pada bangsa. Bangsa yang bineka adalah bangsa yang penduduknya beragam atau bermacam-macam, baik dalam hal suku, agama, bahasa, budaya, hingga tingkat ekonominya. Dibanding bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia termasuk salah satu bangsa yang paling berbineka. Berikut akan saya jelaskan macam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, yakni keragaman gender. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Yang kedua, yakni keragaman suku. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beragam suku bangsa. Menurut sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada 2010, ada lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia yang jika dirinci terdapat sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Beberapa nama suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Madura, Bugis, Melayu, dan lainnya. Yang ketiga, yakni keragaman budaya. Keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari keragaman ras, suku, bangsa, hingga bahasa dan makanan khas. Selanjutnya, yakni keragaman agama. Agama adalah suatu kepercayaan yang dimiliki setiap orang yang tak dapat diganggu-gugat.
Kepercayaan atau agama dimasukkan dalam sebuah hak dasar atau hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak manusia lahir. Adapun agama resmi yang diakui keberadaannya di Indonesia adalah Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Selain agama itu tidak diakui keberadaannya di Indonesia. Bahkan, jika membuat agama baru dari yang telah diakui negara, bisa berakibat pada pasal penodaan agama. Dengan demikian, di Indonesia, setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dari agama yang resmi yang diakui oleh negara. Kemudian diberikan kebebasan untuk menjalankan perintah-perintah dan ajaran dalam agamanya, seperti penganut agama Islam diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya. Selanjutnya yakni keragaman ras. Ras adalah klasifikasi manusia berdasarkan ciri-ciri fisik atau fenotipe dan asal-usul geografisnya. Keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti kedatangan bangsa asing, sejarah penyebaran ras dunia, dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis ras, antara lain ras Malayan Mongoloid yang mendiami wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi, dan ras Melanesoid mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah keragaman antar golongan. Indonesia adalah masyarakat multikultural. Keberagaman golongan dapat terjadi akibat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, serta anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Golongan hierarki atau golongan yang terbentuk secara vertikal meliputi status sosial, pendidikan, jabatan, dan lain sebagainya. Sedangkan golongan setara meliputi agama, idealisme, adat istiadat, dan sebagainya. Keberagaman golongan jenis kedua ini dapat memicu timbulnya etnosentrisme, yakni merasa anggota golongannya paling benar sehingga merendahkan anggota golongan lain. Sekian pemaparan materi keragaman bangsa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.